Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Saya berdiri depan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman semua. Yang kedua, saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ayub dan teman-teman semua yang mengizinkan saya untuk berdiri depan kalian untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tentunya sebagai manusia pasti ingin mendapatkan sesuatu hal yang memuaskan atau sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti kita lihat seorang olahragawan yang ingin mendapatkan suatu penghargaan atau keberhasilan, tentu untuk mendapatkannya itu melalui proses yang panjang. Keberhasilan adalah suatu hal yang sangat didamkan oleh semua orang. Dan tentu kita juga seperti seorang atlet bulu tangkis untuk mencapai keberhasilan, tentunya banyak perjuangan yang dia lakukan, latihan yang keras, dan tentunya juga dia membutuhkan support dari pelatih dan dari orang yang dia kasihi. Meski jatuh bangun dalam sepanjang latihan itu memang tantangan untuk mencapai sesuatu yang dia harapkan atau dia harapkan, dan tidak ada seorang yang dapat mendapatkan suatu keberhasilan tanpa sebuah perjuangan yang keras. Sebagai orang percaya, jangan sampai kita mengabaikan sebuah perjuangan. Tentu kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Terlebih kita yang sudah mempunyai impian. Karena itu mari kita akan buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 29 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-30. Tapi di sini saya akan membacakannya dari ayatnya yang ke-18. Kejadian 29 ayat yang pertama sampai 30, tapi saya akan bacanya dari ayatnya yang ke-18. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu untuk menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apa yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya terlebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain akan kuberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi tujuh hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lalu. Ya. Tema yang saya angkat pada pagi hari ini ialah berjuang dengan tekun menghasilkan buah yang baik. Bagaimana caranya berjuang dengan tekun agar menghasilkan buah yang baik? Yang pertama ialah bekerja keras. Dalam ayat yang ke-18 sampai yang ke-20.
Yakub memperlihatkan kerja keras dan kesabarannya untuk menerima apa yang ia cita-citakan. Yakub sendiri bahwa ia berkata dalam dirinya adalah seorang yang bekerja keras. Ia buktikan itu dengan menawarkan diri untuk bekerja kepada pamannya sendiri untuk memperoleh Rahel dalam ayatnya ke-18. Ia tahu bahwa Tuhan yang disembah Abraham dan Ishak ayahnya memberkati dia dengan kerja keras. Walau ia tinggal di rumah pamannya, ia tetap meminta pekerjaan. Karenanya oleh sebab itu 7 tahun bekerja dianggapnya seperti beberapa hari saja. Kemudian kerja keras Yakub sangat dihargai oleh Laban. Ilustrasi yang dari poin yang pertama sini yaitu saya berikan, ada seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tapi hubungan mereka itu enggak harmonis karena orang tua dari perempuan itu enggak setuju kepada laki-laki tersebut. Karena cintanya kepada perempuan tersebut, ia rela melakukan apa saja biar hubungan mereka direstui oleh orang tua perempuan tersebut. Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, mungkin sampai tahunan, orang tua tersebut melihat laki-laki bahwa laki-laki tersebut betul-betul mencintai anaknya, dan akhirnya orang tua dari perempuan tersebut menyetujui hubungan mereka. Ya, jadi pembahasan yang pertama itu kerja keras. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Poin yang kedua tentang bagaimana caranya berjuang dengan tekun agar menghasilkan buah yang baik, yaitu tetap bersabar. Kita tahu bahwa sebelum ia bekerja dan dengan keluarga Laban, ia pernah menipu Ishak ayahnya dan mencuri berkat kesulungan dari Esau kakaknya, lalu melarikan diri dalam pasalnya yang ke-27 tadi. Kita di sini bisa melihat bahwa apa yang ia lakukan yaitu menipu Ishak. Hal itu terjadi bagi dirinya sendiri. Dalam ayat yang ke-25, tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Mengapa engkau menipu aku? Kita bisa melihat bahwa Yakub adalah orang yang sabar karena janji awal dari kesepakatan Yakub dan Laban yaitu untuk mendapatkan Rahel, bukan Lea. Saya memberikan ilustrasi tentang kesabaran, yaitu sosok ibu ialah orang yang paling sabar dalam kehidupan kita. Ada seorang anak yang saya berikan contoh, ada seorang anak yang baik, ia adalah orang yang rajin dan juga pintar. Ia juga disayangi oleh orang tuanya. Tapi pada suatu hari ia pergi melamar suatu pekerjaan, dan pada saat interview pemilik perusahaan tersebut bangga dengan nilai-nilai dari anak tersebut. Dan pada saat interview yang terakhir, ia disuruh pulang dan disuruh untuk melihat tangan ibunya. Kemudian ia melihat tangan ibunya ada beberapa bekas luka, dan anak tersebut bertanya kepada ibunya, mengapa tangan ibu begini? Dan kemudian ibunya menjawab, tangan ibu yang selalu bekerja buat kamu, membiayai studi kamu, dan juga merawat kamu dari kecil, kemudian menjadi dewasa. Dan kemudian anak tersebut menyadari bahwa ibunya adalah orang yang sabar menghadapi dia, meski dia melawan ibunya, tapi ibunya adalah orang yang sabar menghadapi dia. Poin yang ketiga, bagaimana caranya berjuang dengan tekun agar menghasilkan buah yang baik, yaitu taat dan bertanggung jawab. Dalam ayat yang ke-27 sampai yang ke-28, seorang yang taat dan bertanggung jawab akan melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kita lihat Yakub tadi bahwa ia mampu menaati apa yang dikatakan pamannya Laban untuk bekerja dengan dia selama 7 tahun untuk mendapatkan anaknya Laban, yaitu Rahel. Dan pada malam pernikahan Yakub, Laban menukarkan putri sulungnya Lea sebagai pengganti Rahel.
Kalau kita melihat tradisi pada zaman itu, pesta perkawinan itu dilakukan selama 7 hari, dan mulai laki-laki dan perempuan hanya bertemu pada malam hari. Dan tradisinya perempuan yang baru dikawinkan itu memakai cadar. Dan dalam ayat yang ke-25, tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Tapi karena Laban tahu bahwa Yakub adalah seorang yang taat dan pekerja keras, maka akhirnya Laban menyetujui memberi Rahel pulang. Setelah melewati masa pernikahan seminggu dengan Lea, Yakub dan Laban kembali membuat persetujuan untuk kembali mendapatkan Rahel. Dia bersedia bekerja 7 tahun lagi lamanya, dan Yakub setuju dengan rencana itu. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu semua sudah tahu bahwa apa yang kita tahu itu juga yang akan kita tuai. Apa yang kita lakukan hari ini itu yang akan kita tuai nantinya. Tinggal dari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing bahwa apakah yang sudah saya lakukan hari ini sudah betul atau tidak. Mari kita belajar dari pembahasan kita di atas bahwa untuk mencapai suatu hal atau hal yang baik, keberhasilan itu harus adanya kerja keras, kesabaran, taat, dan juga tanggung jawab. Mari kita satu dalam doa.